nih, Pak Dan sendiri gimana? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, sehat walafiat. Tapi kok kelihatannya batuk-batuk, Pak? Iya, ini Pak Mas Budi. Pada kesempatan kali ini kan Bapak berperan sebagai coach dalam praktik coaching ini, dan Pak Joyce menjadi coaching kan. Iya, betul. Kemudian dari dalam percakapan coaching ini, rubrik apa saja rubrik penilaiannya yang sudah dipersiapkan, Pak? Saya menyiapkan itu dari itu, Pak. Sesuai yang saya dapatkan dari modul CGP itu alur tirta gitu. Iya. Di alur tirta itu nanti kan pertama saya harus bisa dulu mendapatkan apa nih tujuan dari Pak Joyce gitu ya. Datang ke saya, kemudian setelah itu saya harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dimiliki Pak Joyce itu apa saja. Langkah yang ketiga, saya bisa harus memancing Pak Joyce tentang rencana aksinya beliau itu apa gitu. Tapi bukan saya yang jawab, Pak Joyce nanti yang jawab. Yang terakhir adalah saya harus bisa mendapatkan kepastian tentang tanggung jawabnya Pak Joyce itu nanti apa gitu. Oke, intinya dalam percakapan coaching ini Bapak akan melakukan sesuai dengan alur kita yang diterapkan seperti itu. Kemudian pada saat coaching nanti kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan, mungkin terdapat 3 kompetensi ya. Pertama adalah kompetensi mendengarkan hati, kemudian vision ya, kemudian yang terakhir adalah seperti pertanyaan yang berbobot. Secara spesifik Pak, dari ketiga kompetensi itu mana yang akan Bapak lebih ditekankan, yang lebih penting menurut Bapak untuk dikembangkan? Oh iya, nanti saya ingin lebih menekankan kepada kemampuan saya dalam mendengarkan aktif gitu kepada kunci saya gitu, Pak. Iya. Mendengarkan aktif ya. Kira-kira dalam kompetensi di situ indikator ketercapaian yang Bapak akan kembangkan itu seperti apa? Oh ya, begini. Karena kompetensi inti yang ingin saya lebih tekankan nanti adalah kemampuan saya dalam hal mendengarkan aktif kepada kunci. Jadi indikatornya nanti adalah begini. Ketika saya menanyakan kepada kunci, kemudian kunci sudah memberikan jawaban itu yang banyak pada saya, dan saya mampu membuat catatan kata kunci yang disampaikan oleh beliau, oleh Pak Joyce. Kemudian saya mampu mengelolanya itu, meramunya, lalu membuat sebuah pertanyaan yang memancing Pak Joyce ini untuk ke arah kemana nanti tujuan dari pembicaraan kita di akhir sampai di titik akhir yaitu di tanggung jawab itu. Ya menurut saya berarti saya sudah mampu mengembangkan kompetensi yang tadi yang saya tekankan itu. Ya, intinya dalam hal ini Bapak dengan melalui mendengarkan aktif di situ, berarti Bapak ini akan menggali pertanyaan-pertanyaan dari melalui kunci ini. Ya. Untuk itu selengkapnya akan kami berikan kepada Pak Mas Budi sebagai coach untuk melakukan percakapan coaching ini. Oke, sampaikan terima kasih Pak. Selamat sore Pak Mas Budi. Selamat sore Pak Joyce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mas Budi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ini saya hari ini ada sesuatu kayak kejatuhan duren gitu. Ini tidak pernah Pak, menemui saya tidak pernah kalau Pak Joyce itu. Baru sekarang ini dia mau ketemu saya. Ada keperluan apa ini Pak Joyce? Sebenarnya saya hanya ingin cerita-cerita dengan Pak Mas Budi tentang keluh kesah saya di kelas saya seperti itu. Hal kecil lah, bincang-bincang santai. Tak kirain mau ngajak saya makan-makan ya Pak. Oh, di suatu kesempatan nanti. Baik, jadi Pak Joyce tujuannya ke sini untuk cerita gitu ya, Ya, permasalahan-permasalahan itu terkait dengan siapa itu Pak, murid ya? Iya. Oke, kira-kira nih ada masalah apa saja Pak Joyce dengan muridnya? Begini, saya ada sedikit permasalahan dengan murid gini Pak Mas Budi. Permasalahan yang saya hadapi itu murid saya itu ada beberapa siswa saya, itu ketika saya mengajar sekian namanya, kok kemampuannya nggak meningkat gitu, kok kayaknya ada peningkatan tapi nggak signifikan dibandingkan dengan siswa-siswa saya yang lain. Nah, disitulah timbul tanda tanya besar bagi saya gitu. Apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Ya, sedangkan saya usaha gini gitu sudah semua, kok yang lainnya meningkat,
kok hanya beberapa siswa ini nggak meningkat? Apakah dari pelajarannya, ataukah mereka tidak senang terhadap saya, atau memang saya cara menyampaikan pelajaran bagaimana, atau pelajaran saya kurang menarik, atau bagaimana itu? Menurut Pak Mas Kurdi itu gimana nanti itu? Iya. Sebentar Pak Joyce, saya menangkap dulu ini sebenarnya permasalahannya Pak Joyce dengan murid itu satu gitu ya. Iya, satu, yaitu murid Pak Joyce ada sebagian yang kemampuannya lamban, gitu ya. Tidak meningkat seperti yang lain gitu ya. Walaupun Pak Joyce sudah melakukan beberapa usaha gitu ya. Sehingga kemudian Pak Joyce muncul pertanyaan, ini yang salah di mana? Ya, betul itu. Apakah saya yang salah, atau pelajarannya, atau cara menyampaikannya? Baik, selama ini kalau boleh tahu Pak Joyce, pertama Pak Joyce mengajar kepada anak-anak itu yang menurut Pak Joyce caranya yang sudah terbaik dari Pak Joyce itu yang kayak apa ya yang sudah dilakukan? Wah, banyak hal kalau menurut saya. Saya itu kan harus menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan anak seperti itu, Pak. Ada yang sukanya dia tidak bisa diem, anaknya. Ada yang ya meskipun saya lakukan KBM, ada yang gendingan, tangannya nggak bisa diem menggoda temannya. Ada juga anak yang memang pendiam, tetapi dia menangkap pembelajaran semuanya. Terus ada yang hanya mendengarkan tapi dia bisa gitu. Itu Pak Mas Kurdi itu. Jadi saya harus menyesuaikan. Oh, bagian anak yang suka baca buku saya kasih buku, saya sampaikan begini. Terus bagi anak yang yang nggak bisa diam itu kinestetik. Kinestetik itu saya arahkan, saya suruh cari jawaban, saya kasih pertanyaan, terus saya suruh cari jawabannya sambil keliling. Nah, keliling jawaban itu saya taruh di mana gitu, biar anak itu tetap bisa jalan, nggak fokus untuk menjahili teman-temannya gitu. Iya. Seperti itu, Pak. Iya, kalau mendengarkan dari penjelasan Pak Joyce ini sebenarnya ya proses pembelajarannya yang Pak Joyce lakukan itu menurut saya sudah bagus itu. Iya. Sudah berdiferensiasi gitu ya. Yang kinestetik sudah diajarkan dengan cara sambil bergerak. Kemudian yang audio ya dengan cara mendengarkan katanya tadi. Lalu yang visual dengan baca teks di buku. Ini sudah berdiferensiasi Pak. Menurut saya sudah pembelajaran yang bagus ini dari Pak Joyce gitu. Tetapi kenyataannya masih ada siswa yang masih belum juga meningkat gitu ya. Selama ini nih, kalau boleh saya tahu, Pak Joyce, ketika melihat kenyataan yang seperti itu, masih ada beberapa anak-anak atau siswa Pak Joyce yang kemampuannya masih belum meningkat sesuai dengan harapan Pak Joyce gitu ya. Yang Pak Joyce lakukan terhadap mereka itu yang seperti apa sudah Pak? Ya, saya hanya menganalisa dulu, Pak. Saya analisa, ini yang salah siapa? Saya telusuri gitu, Pak. Sampai sekarang ini saya stuck, buntu. Nah, di buntu ini, dalam keadaan buntu ini saya bercerita tentang permasalahan saya ke Pak Mas Kurdi gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kesini nih Pak Joyce sebenarnya kan ingin minta solusi gitu. Tapi kalau menurut saya nih dari cerita-cerita Pak Joyce barusan itu kayaknya sebenarnya Pak Joyce itu mampu untuk melakukannya sendiri. Cuma mungkin Pak Joyce masih belum bisa menggalinya. Kan? Iya. Baik, saya coba gini dulu Pak Joyce. Mari kita coba gali bersama-sama ini. Kalau boleh saya tahu mungkin satu saja nih Pak Joyce yang sudah pernah lakukan gitu kepada siswanya Pak Joyce yang masih belum meningkat itu tadi. Pernah melakukan apa sih gitu Pak Joyce? Saya panggil anak itu. Nah, kamu kenapa kok dikasih pelajaran ini kok tetap belum bisa? Bapak coba dengan cara begini kok belum bisa. Ada apa? Mungkinkah ada permasalahan di rumahnya atau di madrasahnya atau di pengajiannya atau bagaimana? Nah, ternyata mereka jawabnya begini, Pak, saya itu Pak, kalau malam kan ngajinya sampai malam, Pak. Habis Isya itu masih ada pembelajaran lagi, Pak, di tempat ngaji. Jadi dia waktunya untuk istirahat dan untuk belajar kurang gitu, Pak Mas Budi. Nah, gitu. Intinya kesana anak-anak itu seakan tertekan. Iya. Semacam tertekan gitu. Ya baik. Menurut Pak Joyce nih, saya mencoba menyimpulkan sebenarnya ada 3 hal gitu dari murid Pak Joyce yang belum meningkat itu tadi. Yang pertama karena ceritanya Pak Joyce
mereka itu ada pembelajaran lain yang bukan di sekolahnya Pak Jois, sampai mereka belajar sampai malam gitu ya. Kemudian yang kedua itu menyebabkan mereka istirahatnya kurang kalau malam gitu ya, sehingga mungkin secara fisik lemah gitu. Lalu yang ketiga tadi apa namanya, Pak Jois mengatakan apa dua apa tiga tadi? Dua, baik. Kalau Pak Jois sudah tahu nih permasalahan murid yang sebenarnya itu pembelajarannya yang di tempat yang lain terlalu malam, kemudian istirahatnya kurang. Kira-kira Pak Jois sudah pernah memberikan saran atau solusi kepada murid Pak Jois itu? Ya, saya hanya memberi saran. Gini nak, nak kalian kalau ngaji ya ngaji atur waktunya, gitu. Itu atur waktunya seefisien mungkin. Jangan karena memang ngaji itu bagi warga sini Pak, bagi orang Madura itu penting memang. Nah, ngaji terus pelajaran agama itu penting. Nah, cuma harus membagi waktu. Istirahat itu harus tercukupi. Badan itu butuh istirahat, jangan diforsir, intinya seperti itu. Itulah pengarahan saran-saran yang saya lakukan terhadap anak didik saya, gitu Mas Budi. Dan setelah Pak Jois menyampaikan seperti itu, kira-kira gimana nih respon murid-muridnya itu? Ya hanya mereka, iya Pak, saya akan coba gitu, saya akan coba. Tetapi ya tetap saja gitu, tetap tidak ada peningkatan kemampuannya yang signifikan mungkin. Ada, tapi nggak seberapa gitu. Bagi saya masih kurang. Ada tapi tidak seberapa. Gitu iya, ya. Kurang. Tidak memenuhi target bagi saya. Targetnya KKM gitu. Baik, mungkin gini nih Pak Jois. Selain dari yang sudah Pak Jois tadi memberikan saran supaya mengatur waktu, kemudian memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa badan kita ini juga butuh istirahat gitu. Pak Jois sudah tahu nggak murid-murid Pak Jois itu melaksanakan saran-sarannya Pak Jois? Tahu. Dilaksanakan sampai seberapa persen kan mereka melaksanakan itu? Bagi mereka yang bermasalah tadi, sudah mengikuti saran-saran saya Pak Mas Budi. Ya istirahat. Mungkin memang dia dasarnya anaknya itu tenaganya diforsir dan sudah kebiasaan gitu. Gitu seperti itu juga akhirnya bangunnya agak siang ya. Agak siang. Yang bermasalah itu justru anaknya itu bangunnya bukan agak siang. Maksudnya gini, anak yang bermasalah bangunnya itu sebelum subuh malah. Oh gitu. Iya. Yang bermasalah agak siang. Yang tidak bermasalah agak siang. Jadi yang tidak bermasalah mungkin karena istirahatnya cukup. Terus yang bermasalah tadi memang kita kan subuh anak-anak ngaji lagi Pak Mas Budi. Ngaji subuhnya itu loh. Nah itu loh, mungkin itu yang belum bisa dikatakan 7-80% lah dilaksanakan. Iya. Sebenarnya saran Pak Jois sudah dilaksanakan ya. Iya. Sampai saat ini nih, apakah Pak Jois sudah memiliki rencana lain untuk anak-anak? Karena kan Pak Jois melihat kok kenyataannya walaupun sarannya sudah dilaksanakan masih belum memuaskan. Iya. Ada rencana lain dari Pak Jois? Rencana sih ada. Gini. Rencana saya itu saya ingin komunikasi dengan para wali siswa di kelas saya seperti itu Pak Mas Budi. Iya. Bisa melalui luring. Nah di sekolah saya itu kan di kelas saya ada grup WA. Oh iya. Bisa dengan cara pakai saya informasikan begini begitu melalui grup WA. Atau bisa jika ada suatu kesempatan waktu luang setelah selesai mengajar, saya pengen berkunjung ke rumah siswa. Cuma ketemu gitu. Ya, cuma nanti yang menjadi permasalahan lagi setelah saya berkunjung, apakah mungkin saya bertemu dengan orang tuanya? Takutnya orang tuanya nggak ada di rumah, sibuk kerja. Gitu. Ya, tetapi itu harus ada antisipasi dari saya jika memang itu terjadi, apa solusinya kan seperti itu. Itu sudah terpikirkan nanti mungkin sama saya masih mau dipikirkan gitu. Oke, baik nih. Jadi rencana lain Pak Jois akan memanfaatkan orang tua atau wali murid juga nih, karena
Pak Joy sendiri ngasih nasihat sudah dilaksanakan tapi belum memuaskan gitu ya. Kemudian sekarang Pak Joyce ingin mengambil langkah yaitu memanfaatkan orang tua atau wali murid untuk juga ikut ini kan membicarakan, mengawasi masalahnya dengan murid itu tadi. Menurut saya itu langkah bagus Pak, langkah bagus karena kan kita memang tidak bisa ya sendirian gitu. Ada murid, ada wali murid, ada orang tua. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, sekarang Pak Joyce sudah mau mencoba langkah baru, ketemu dengan orang tua. Nah, kira-kira nih langkah baru ini, oh ya tadi Pak Joyce juga mengatakan jangan-jangan nggak ketemu dengan orang tua. Nah, ya itu. Nah, gimana nih kira-kira Pak Joyce antisipasi supaya begitu Pak Joyce datang ke rumah orang tuanya ada gitu. Nah, apa yang mau diambil langkahnya ini? itu kan saya punya grup WA. Mungkin Iya, buat iya, jadwal iya. aja. Iya, iya, iya. Nah, mungkin buat jadwal hari Oke, ini oke. kunjungan ke rumah si A. Tolong Bapak, Ibu, wali siswa, Iya, itu iya, aja. Nah, saya ingin berkunjung supaya ketemu ada di rumahnya. Iya, jadi memanfaatkan WAG Pak, Iya. yang ada. Kalau perlu sampai buat jadwal, gitu, Iya. jadwal ketemu dengan guru. Baik. Ini kita sudah hampir di penghujung pembicaraan kita, Pak Joyce. Karena Pak Joyce ini sudah menemukan langkah-langkah yang mau diambil itu. Yang pertama, manfaatkan grup PA dengan orang tua, kemudian membuat jadwal dengan orang tua, lalu berkunjung ke rumahnya mereka. Nih langkah-langkah itu ini menarik sekali. Kira-kira nih kapan nih Pak Joyce mau laksanakan itu? Nah, ini kan sekarang kan hari terakhir masuk. Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Iya, iya, iya. Saya akan mencoba, itu kan pas berkenan dengan bulan puasa. Mudah-mudahan bulan puasa biasanya banyak orang tua siswa di rumah. Istirahat. Istirahat. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan di sanalah kesempatan saya bertemu dengan wali siswa. Iya, semoga amin. Ya, amin, amin. Baik, kalau tidak salah kita memang besok sudah mulai liburan Pak Joyce ya. Kemudian Senin depan baru kita aktif lagi gitu ya. Bisa berdasarkan kali pendidikan kita. Jadi mungkin Pak Joyce ini Senin atau berikut Selasanya gitu ya, Bisa yang mau jadi. melaksanakan itu baik. Sudah ketemu langkah yang Pak Joyce ambil, terus kapan akan dilaksanakan sudah dapat ini. Sekarang kita udah betul-betul di penghujung gitu, pembicaraan kita. Kira-kira apa nih Pak yang Pak Joyce rasakan setelah kita selesai bincang-bincang? Alhamdulillah, alhamdulillah berkat bantuan Pak Mas Kurdi bincang-bincang santainya barusan hati saya sekarang plong. Jadi tadi yang saya stuck, buntu pemikiran saya harus ngapain, dengan bantuan Pak Mas Kurdi saya dipancing, akhirnya saya perasaan sekarang plong, merasa lega gitu ya. Merasa lega, terus pikiran yang semulanya saya stres harus bagaimana, sudah ketemu solusinya. Dengan cara sama Pak Mas Kurdi dipancing, diarahkan saya. Terima kasih banyak Pak Mas Kurdi Sama-sama, atas Pak Joyce. bantuannya, terima kasih banyak. Oke, saya bisa siap. Gini, nanti setelah Pak Joyce selesai melaksanakan ketemu dengan orang tua murid-muridnya itu, saya ingin dengarkan kisah lagi dari Pak Joyce, apa sih hasilnya gitu. Saya penasaran, ingin tahu juga gitu, apakah langkah itu betul-betul efektif gitu nanti ya. Tolong nanti kita ketemu, kita bicara-bicara lagi ya. Siap. Oke. Siap, Pak. Terima kasih, sampai ketemu lain kesempatan. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya Pak Mas Kurdi, Ya, sama-sama, dan juga Bapak Joyce yang telah melakukan coaching sangat luar biasa sekali, sangat baik. Selanjutnya saya ke Pak Mas Kurdi ini. Dalam coach tadi Bapak Mas Kurdi ini sudah bagus ya, sudah mengenal semuanya pada tahap-tahap dari kompetensi yang sudah ada. Oh itu, alhamdulillah. Merumuskan tujuan, ya apa ya? Pertanyaan berbobot dan juga reason itu. Dari coaching ini apa yang Bapak dapatkan mungkin dari yang ini? Terkait dengan itu Pak, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan secara spesifik tadi kan tentang kemampuan saya mendengarkan aktif gitu ya. Dengan pembicaraan saya tadi dengan Pak Joyce, menurut saya sih saya sudah bisa mencapai itu. Dengan indikator yang saya buat adalah ketika Pak Joyce menyampaikan permasalahan, saya bisa menangkap permasalahan dari Pak Joyce itu, lalu saya mencatat kata kuncinya, kemudian saya
memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada Pak Joyce, yang kemudian oleh Pak Joyce dijawab lagi selanjutnya seperti itu sampai pada akhirnya Pak Joyce bisa menemukan sendiri solusinya. Intinya dalam indikator ketercapaian ini Bapak sudah mencapai namanya sudah intinya sudah tercapai. Yaitu mendengarkan aktif sehingga nanti memberikan solusi, bukan memberikan solusi, Pak Joyce selaku coaching bisa mencari sendiri solusi sudah dari permasalahan Pak Joyce. Ya, saya mungkin terlebih dahulu saya rangkum dia Pak ya. Secara keseluruhan saya melihat Bapak Mas Kurdi, bagaimana Bapak Mas Kurdi ini sudah bagus, Bapak sudah mendengarkan aktif yang merupakan inti dari percakapan atau kompetensi yang diinginkan oleh Bapak Mas Kurdi. Kemudian menggunakan bahasa dan mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Yang saya lihat barusan dari pertanyaan berbobot ini sangat dijaga betul, itu dengan menggunakan alur kita, yaitu merumuskan tujuan sudah barusan dari tujuan sudah ditanyakan barusan oleh Pak Mas Kurdi tentang tujuan Pak Joyce ini mau apa, kemudian identifikasi masalahnya sudah, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Joyce, kemudian tanggung jawab sudah dipertanyakan. Nah, dari coaching ini Bapak sudah menggali, kemudian bisa mendorong coaching untuk mencari cara dan solusi sendiri dalam aksi nyatanya ke depan. Kalau saya memberi poin atau memberi angka dalam percakapan barusan coaching ini kepada coach, saya memberikan angka 8 atau 9. Tepuk tangan. Sudah sangat bagus. Sudah mengalir betul ini dari pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga mungkin barusan kenapa indikator spesifik yang diinginkan adalah mendengarkan aktif, karena pertanyaan berbobotnya sudah melekat dari Pak Mas Kurdi. Yang terakhir Pak, setelah coaching ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan selain mendengarkan aktif ini? Sebenarnya kalau bisa sih saya memang ingin mengembangkan ketiga-tiganya gitu ya. Tetapi saya ingin membuat sebuah sistematika saja lah. Yang barusan kepada Pak Joyce yang ingin saya spesifikkan adalah mengembangkan kemampuan untuk mendengar aktif gitu ya. Nah, maka saya ingin ini sudah ada lompatan sebenarnya langsung ke nomor 2 gitu. Harusnya nomor 1 yaitu present itu tadi. Bisa hadir secara penuh gitu kepada coaching. Nah, itu yang saya inginkan Pak. Jadi present, kehadiran penuh, kemudian kemampuan untuk mendengarkan aktif itu. Iya. Intinya semuanya ingin Bapak lakukan. Iya, kalau bisa tiga-tiganya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Nah, dari coaching ini Bapak terapkan dalam kedepannya. Amin. Tidak hanya di sini kedepannya. Ya, terima kasih Bapak Mas. Terima kasih juga Pak Nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.